Assalamualaikum, selamat pagi Nana. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar apa? Oh, kewirausahaan. Kirain ada yang lupa karena baru masuk. Hari ini kita belajar kewirausahaan. Benar ini kelas 10 nggak? Oke. Baik, kirain ibu salah masuk kelas. Oke, baik. Nah, untuk anak-anak semua, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri. Namun sebelum kita lanjut memperkenalkan diri, sebaiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Ibu minta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Amin. Oke teman-teman, karena kita udah selesai berdoa, hari ini Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Deli Kasihullah. Sebelumnya Ibu kuliah di Universitas Indraprasta PGRI ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang materi kewirausahaan. Oh iya, nama panggilan Ibu. Iya, nama panggilan Ibu panggil aja Deli, Ibu Deli ya. Oke teman-teman, nah karena pada hari ini kita baru mulai masuk, ini karena semester awal. Nah untuk itu hari ini kita membahas sedikit-sedikit aja ya materinya, perkenalan saja. Apakah sebelumnya ada yang pernah mempelajari mata pelajaran mengenai kewirausahaan? Belum pernah, berarti kewirausahaan ini baru pertama sekali dipelajari ya buat kalian semua. Oke, karena Ibu yang ngajar, untuk itu Ibu minta kita saling aktif ya dalam materi pembelajaran. Oke, karena hari ini kita awal baru masuk, maka Ibu minta kita saling memperkenalkan diri ya, karena tak kenal maka tak sayang. Karena Ibu kan tadi udah memperkenalkan diri, nah sekarang baik Ibu panggil sesuai urutan absennya dan sambil memperkenalkan diri. Oke, Anissa ada? Aulia? Oke. Karena kita udah selesai memperkenalkan diri, maka hari ini kita akan memulaikan materi kita karena awal-awal baru masuk. Masih ada sukacita kan waktu belajar? Oke. Oke, luar biasa ya. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu kewirausahaan dan bagaimana karakteristik kewirausahaan itu. Nah, Ibu sedikit menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu kewirausahaan sih, gitu ya? Atau ada yang pernah, atau ada di sini yang bapaknya sebagai seorang wirausaha? Oh, ada satu orang. Nah, pasti tahu dong apa itu kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan. Oke, iya benar, kalau seorang wirausaha itu adalah iya, jadi wirausaha itu adalah seseorang yang memasarkan produk atau yang mempunyai produk untuk dipasarkan gitu ya, yang dimaksud dengan wirausaha, seorang wirausaha. Jadi seorang wirausaha ini
memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Itu yang dimaksud dengan wirausaha. Oke, wirausaha ini terbagi menjadi dua kata, yaitu wira dan usaha. Nah, ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan wira dan apa yang dimaksud dengan usaha? Iya, betul sekali. Jadi wira itu yang dimaksud adalah pejuang atau pahlawan yang berbudi baik gitu ya. Itu yang dimaksud dengan wira. Nah, dan yang dimaksud dengan usaha, ada yang tahu itu apa yang dimaksud dengan usaha? Iya, benar sekali, perbuatan amal ya, itu yang dimaksud dengan usaha, orang yang bekerja atau yang berbuat. Nah, itu yang dimaksud dengan usaha. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan wirausaha, dan wirausaha terbagi menjadi dua kata ya, wira dan usaha. Nah, sekarang Ibu menjelaskan tentang sifat-sifat seorang wirausaha. Ibu, bagaimana sih apa yang dimaksud dengan sifat-sifat seorang wirausaha? Seperti apa gitu ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat seorang wirausaha itu. Nah, jadi ada sifat percaya dirinya, ada berorientasi tugas dan hasil, ada berani mengambil risiko. Nah, jadi sifat-sifat seorang wirausaha itu yaitu harus percaya diri. Itu nomor satu, yaitu percaya diri. Maka kita tidak bisa ya membangun sebuah usaha itu, atau kita juga tidak bisa dapat menyelesaikan pekerjaan itu kalau kita tidak punya kepercayaan diri. Tapi kalau kita percaya diri, maka semua bisnis atau karya adalah dapat berhasil dan sukses gitu ya. Itu yang disebut dengan percaya diri. Kemudian berorientasikan tugas dan hasil. Nah, yang dimaksud dengan berorientasikan tugas dan hasil itu adalah mengutamakan tugas atau selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Itu yang dimaksud dengan berorientasikan tugas dan hasil, atau ketekunan gitu ya, dan kerja keras. Nah, selanjutnya Ibu membahas tentang sifat-sifat tadi ya, masih dalam sifat-sifat seorang wirausaha. Berani mengambil risiko. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan berani mengambil risiko dalam sebuah usaha? Nah, iya, betul sekali. Mengambil risiko dalam sebuah usaha itu adalah untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Namun, inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Terus dia harus menyukai. Nah, seorang wirausaha itu harus menyukai hal-hal yang belum pernah dia lakukan gitu. Jadi kalau misalkan dia udah lihat nih, ini sama orang lain usahanya kayak gini, jadi saya harus buat nih, dalam dirinya begitu, saya harus buat ya. Kemudian berani mengambil resiko. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan berani mengambil resiko? Iya, betul sekali. Benar yang dikatakan teman kalian ya. Berani mengambil risiko itu adalah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Namun karena seorang wirausaha ini adalah orang yang menyukai usaha-usaha yang lebih menantang gitu lah ya, untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Jadi untuk menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil, itu yang dimaksud dengan berani mengambil risiko, atau tidak takut gagal gitu ya. Itu yang dimaksud dengan
berani mengambil risiko, alternatif atau konservatif. Dia harus berani menetapkan diri dan juga harus bisa gitu ya, harus bisa mengambil risiko apapun yang terjadi, gagal atau tidaknya nanti usaha tersebut, dia harus siap gitu. Itu yang dimaksud dengan berani mengambil risiko. Kemudian kepemimpinan, yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini yaitu pemimpin diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, serta mampu berkomunikasi. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan yang baik. Menjadi teladan, kemudian rendah hati, kemudian mau mendengar dan memotivasi orang lain. Nah, tugas pemimpin di sini yaitu untuk menampilkan produk atau jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produk. Nah, yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini yaitu seseorang yang memimpin atau memiliki visi yang jelas serta integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi yang baik, menjadi teladan, rendah hati. Banyak sekali ya yang tugasnya seorang pemimpin itu sebenarnya. Ia juga selalu menampilkan produk-produk atau jasa-jasa baru yang berbeda dalam proses produksi maupun pemasaran. Yang dimaksud dengan pemimpin juga yaitu orang yang mampu memotivasi dan mendengar keluh kesah karyawan gitu ya, atau bawahannya. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kemudian keorisinalitas atau keaslian. Nah, keorisinalitas di sini yang dimaksud dengan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat menuangkan imajinasi dalam pekerjaan atau keinginan tampil berbeda atau memanfaatkan juga perbedaan itu yang dimaksud dengan keaslian atau keorisinalitas. Kemudian yang terakhir yaitu berorientasi ke masa depan. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan berorientasi ke masa depan? Iya, berorientasi ke masa depan adalah seorang kewirausahaan yang berani melihat peluangnya ke depan dan tantangan yang tidak hanya di saat ini juga, tapi dia harus melihat tuh pandangan ke depannya bagaimana, apa yang harus dipromosikan ke depan, membuat produk ingin berkualitas atau berkembang gitu ya. Itu yang dimaksud dengan orientasi ke masa depan. Nah, kemudian Ibu menjelaskan mengenai faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, yang dimaksud di sini faktor penyebab keberhasilan. Sebelumnya Ibu membahas satu-satu dulu ya penyebab keberhasilannya itu yaitu karena kepemimpinan tadi, atau yang dikatakan dengan cara pemimpin yang baik untuk menciptakan produk lebih bagus gitu ya, atau melakukan promosi yang sangat tinggi dan produk juga yang sangat berkualitas. Kemudian faktor kegagalannya yaitu karena kurangnya promosi atau kurangnya manajemen dalam suatu usaha tersebut, makanya ada kegagalan dalam itu faktor-faktor utamanya ya dalam kegagalan dalam berusaha. Oke teman-teman, cukup dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini karena waktu juga sudah membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk itu Ibu tutup materi kita pada hari ini, tapi
sebelum kita tutup, Ibu mau memberikan tugas supaya minggu depan kita lebih aktif lagi ya. Karena ini baru pertama sekali masuk, maka Ibu harap untuk anak-anak semua dapat mengerjakan tugas ini. Ini nggak berat kok, hanya mencari satu usaha saja. Kemudian dijelaskan produknya seperti apa gitu ya. Itu nanti sebagai tugas kita. Nah, untuk itu pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap semua materi pada yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya buat kita semua, dan semoga materi yang Ibu sampaikan juga hari ini ditanamkan dalam hati masing-masing. Oke, cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua.